Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri, yaitu guru PPKN. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul wawasan kebangsaan dalam rangka untuk membekali siswa kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 dalam masa MPLS atau masa pengenalan sekolah. Wawasan kebangsaan mempunyai arti sudut pandang seseorang mengenai diri dan tanah air sebagai negara, kepulauan, dan sikap bangsa Indonesia pada diri sendiri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang tentunya kalian yang namakan Pancasila sudah tidak asing lagi, namun perlu kita sampaikan bahwa seperti apa wujud pengamalannya. Sebagai contoh, sila pertama, yaitu setiap individu manusia yang hidup di negara kita dijamin oleh undang-undang untuk memeluk agama satu di antara 6 yang telah disajikan. Misalkan suatu contoh, kita memeluk agama Islam misalkan. Namun bukan berarti orang lain yang menganut agama Islam itu jelek, tidak. Tapi kita harus menghormati. Tapi menghormatinya bagaimana caranya? Yaitu cukup ketika kita tidak cocok dengan ajaran agama selain agama yang kita anut, kita tidak perlu kita pertentangkan. Pokoknya agama yang kita anut, ini yang kita pertahankan. Contoh, kita beragama Islam. Teman kita dalam satu kelas agamanya non-Islam. Ini jangan dipermasalahkan. Untuk urusan secara vertikal, ini urusan pribadi. Hanya manusia itu sendiri dengan Tuhan. Tapi sesama manusia, walaupun berbeda agama, kita harus berbuat baik. Ini contoh pengamalan sila yang pertama. Contoh sila yang kedua, pengamalan sila yang kedua, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat, harus menjunjung tinggi atau memperbanyak apa yang dinamakan gotong royong. Ini sangat bagus sekali yang namanya gotong royong kalau kita pahami dan kita laksanakan dalam berbagai macam kehidupan. Intinya bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka penting sekali kita membutuhkan bantuan tenaga orang lain dan kita siap untuk membantu kepada orang lain. Kemudian pengamalan yang ketiga, yaitu bahwa di negara kita
ini adalah negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke, beribu-ribu pulau, ini juga di dalamnya mengandung berbagai macam perbedaan. Yang oleh negara ini dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Yang namakan perbedaan itu kalau kita hayati, kita cermati, justru ini dapat memberikan nilai tambah kekuatan kita untuk mempererat sila yang ketiga. Kalau kita ibaratkan makanan, ini misalkan pahit, itu namanya jahe. Kemudian asin, kemudian manis. Ini kalau kita jadikan satu, ini dapat menjadi makanan yang lezat kita makan. Nah, dalam pengamalan sila ketiga itu seperti itu mengibaratkannya. Jadi walaupun berbeda-beda, ternyata kalau menyatu ini jadi kuat juga, atau ibaratnya makanan ini lebih lezat kita santap. Kemudian pengamalan yang keempat, yaitu melalui organisasi ataupun melalui pemilu, di mana pemilu ini merupakan wahana demokrasi untuk menyampaikan aspirasi pendapat, untuk memilih suatu perwakilan atau pemimpin atau ketua yang nanti dapat kita gunakan untuk sebagai tempat ataupun wadah untuk mengatur berbagai macam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang pengamalan yang kelima, penerapannya seperti apa? Yaitu melalui pola sikap, pola pikir, pola tindak selaku manusia hidup dalam salah suatu negara ataupun masyarakat. Ini contoh pengamalan yang kelima, Pancasila. Nah, kaitannya dengan materi PPKN bagaimana? Ini nilai-nilai Pancasila yang telah saya sampaikan di atas, ini dapat kita implementasikan melalui KI 2, kompetensi inti ataupun kompetensi sikap sosial, yang nanti kalau di akhir semester itu ada nilainya tersendiri, yaitu namanya nilai kompetensi sosial. Nah, indikasinya seperti apa kompetensi sosial itu? Yaitu adanya sikap yang dimiliki oleh setiap orang, ada unsur disiplin, jujur, tanggung jawab, responsif dalam berbagai macam kehidupan. Disiplin misalkan, bahwa kita selaku pelajar tidak lepas dari berbagai macam aturan yang telah disampaikan ataupun kita tanda tangani pada waktu Anda masuk di sekolah ini, yaitu namanya tata tertib. Tata tertib di sekolah itu bagaimana? Nah, kita harus disiplin untuk menjalankannya. Kemudian jujur. Jujur ini adalah